warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, baiknya kita membaca doa dulu sebelum belajar. Dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Kata, pimpin. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Terima kasih kepada KM Kata yang sudah memimpin doa. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kecerdasan artifisial dan coding. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan tanya nih, siapa yang pernah mendengar tentang kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial ataupun AI? Siapa? Bill? Apa AI? Kemampuan komputer atau mesin untuk menirukan cara berpikir manusia. Benar. Sebelum belajar dimulai, Bapak akan menampilkan nih video tentang AI. Saya mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat dan guru nggak bisa bertahan. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak sembunyi. Perhatikan ya. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sebentar. Apa itu? Robot. AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, olah informasi, sampai punya kesadaran semacam orang. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang rumus teori tadi. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata tidak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dengan manajemen subjek. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera disusul oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan itu aja. Karena ibarat coding atau kalkulator, AI juga alat yang bersaing untuk membantu kita.
biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, nggak akan banyak tenaga, dan hasilnya lebih baik lagi. Dan walaupun AI sudah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Wyman, yang fokus meningkatkan skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai pembahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang tenaga kerjaan muda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lain. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluang. Selain kita perlu melajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukan tidak mungkin di masa depan lagi kita akan jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Yang sudah kalian lihat tadi video tentang cuplikan tentang kecerdasan artifisial ataupun AI coding. Di sana kalian melihat tentang apa? Apa yang dilihat sama kalian? 1, robot, terus manusia. Di sana robot lebih ke digunakan untuk manusia untuk membantu pekerjaan. Contohnya sekarang di pabrik-pabrik sudah menggunakan robot untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi dampaknya nanti kemudian hari manusia itu sudah terbatas, sudah berkurang dari pekerjaan yang di dalamnya nanti sudah digantikan oleh robot. Nah, dalam keseharian kalian, AI itu sudah bergaul, sudah pernah dipakai sama kalian. Contohnya apa aja? Tentang AI apa aja? Siapa? Jigri, apa aja? Google, YouTube, Mobile Legends. Nah, terus? Nah, itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jigri. Nah, itu permainan ataupun AI dalam keseharian kalian. Yang pertama itu YouTube itu untuk menonton video ataupun film. Nanti kalian kan biasanya sudah suka membuka, mencari dalam pencarian YouTube itu. Contohnya apa? Film kartun Upin misalkan. Terus timbul kan muncul semuanya tentang Upin. Terus misalkan perempuan, drakor, film drakor Korea misalkan. Terus bawah masuk semua. Misalkan Jikri video tentang permainan Mobile Legends muncul langsung semuanya. Itu dari YouTube. Kalau Google juga sama. Kalian pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak Google Translator? Pernah. Apa itu? Translator itu Google untuk membantu mencari arti kata, kosakata internet online untuk mencari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya, dari Indonesia ke Inggris, dari bahasa Inggris ke Korea, dari Indonesia ke Jepang bisa. Pernah mendengar? Itu? Nah, contohnya lagi nih, dalam kesibukan sehari-hari kalian dalam penggunaan AI apa aja selain tadi yang disebutkan oleh Jipri, apa aja? Google. Terus pernah dengar nggak kalian
tentang sekarang itu di luar negeri, terutama di Amerika, mobil itu berjalan sendiri tanpa ada sopir. Pernah? Nah, itu kejadiannya ada sekarang di Amerika Serikat. Jadi supir ataupun mobil taksi itu dioperasikannya oleh robot, oleh AI, tanpa ada pengemudi supirnya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalamnya, nanti itu dioperasikan sama kita, ditunjukkan ke arah misalkan ke Menes. Mobil itu berjalan sendiri, sopirnya nggak ada, setirnya ada, tapi cuma bergerak sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Gitu. Terus apa lagi selain itu? Robot apa lagi? Selain mobil otonom, apa lagi? Ada? Nah, selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Tugasnya nanti Bapak akan bagikan LKPD lembar kerjanya tentang apa sih? Apa aja yang termasuk AI dan bukan AI. Ya, nanti kalian tulis kelompoknya, nama-namanya siapa, nanti ada tugasnya itu seperti ini. Nih, di sini ada LKPD yang harus dikerjakan sama kalian. Ini anggotanya, siapa aja nama-namanya. Terus tuliskan di sini, tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu kecerdasan AI, kecerdasan artifisial. Nah, yang tadi sudah diucapkan, dijelaskan sama teman kalian Jibril. Ya, nomor keduanya di sini ada beri tanda centang checklist pada yang termasuk AI. Di sini ada 5 contoh. Ya, ada 5 contoh. Satunya yang pertama apa? Google Translator. Yang kedua mesin cuci. Yang ketiga apa? Kamera HP mengenali wajah. Yang keempat robot vakum untuk membersihkan lantai. Yang kelima televisi. Dari 5 itu manakah yang termasuk AI ataupun bukan AI? Siap mengerjakan? Siap. Ya, kerjakan.
tugas KPD-nya? Dah. Nah, setelah itu Bapak minta salah satu dari kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil dari diskusinya bersama teman-teman. Kelompok satu dulu, siapa yang mau maju? Ya, duduk, maju, duduk, ini dulu. Yang keras dulu. Ya, dengarkan. Nama kelompok 1. Kelompok satu, namanya siapa aja? Ali dari daerah Duduk Aldi Irfan. Terus? Tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu kecerdasan artifisial. Apa jawabannya kelompok satu? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Terus yang kedua? Nah, ada 5 contoh di sana. Menurut kelompok kalian apa aja? Gimana? Google Translate. Nah, itu AI. Nah, terus? Mesin cuci. Bukan. Bukan. Terus? Kamera HP mengenali wajah. AI. AI. Terus? Robot vakum membersihkan lantai. AI. Terus? Televisi. Bukan. Bukan. Selanjutnya? Menurut kalian apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Nah, menurut kalian kelompok satu apa? AI. AI bisa membuat tapi tidak bisa menggantikan manusia dalam semua hal. Terus yang keempat? Berikan masing-masing 3 contoh lain yang termasuk AI. Mesin cerdas, Google Maps, robot, kamera HP. Bukan. Kipas angin, remote TV, mesin cuci. Nah, oke, sudah? Nah, tepuk tangan buat kelompok satu. Yang kedua, kelompok dua, maju. Siapa yang mau maju? Oi, kota. Ya, sini kota. Dengarkan kelompok lainnya. Kelompok 2 anggota Nada, Ziki, Fatah, Jibril, Alfian. Satu, tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu. Nah, menurut kelompok dua apa? AI adalah kepintaran buatan yang dibuat oleh manusia agar mesin bisa berpikir seperti manusia. Oh, nomor duanya. Berikan tanda transfer pada yang masuk AI. Ada 5 di sana contohnya. Apa aja? Google Translate. Masuk ke AI atau bukan? AI. Nah, terus. Mesin cuci bukan. Bukan. Kamera HP mengenali wajah AI. Robot vakum membersihkan lantai AI. Oh. Televisi AI. Bukan. Bukan AI. Ya, bukan AI. Nomor 3. Diskusikan menurut kalian apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Nah, jawabannya apa kelompok dua? Tidak sepenuhnya AI memiliki kemampuan untuk memproses data dan melakukan tugas-tugas tertentu dengan cepat dan akurat. Tapi masih memiliki Keterbatasan, keterbatasan dalam hal kreativitas, aktivitas, empati, dan pengambilan keputusan AI. Oh, yang apa? Berikan masing-masing 3 contoh lain yang termasuk AI. Nah, menurut kelompok dua. AI, Google Translate, kamera HP mengenali wajah, robot vakum membersihkan lantai. Bukan AI, televisi, mesin cuci, sepeda listrik. Nah, betul. Sudah? Nah, tepuk tangan untuk kelompok dua. Mantap. Duduk. Adanya. Yang kelompok dua mana? Duduk. Nah, dari dua kelompok yang sudah mengerjakan KKPD-nya, di sini Bapak mengapresiasi hasil dari dua kelompok yang sudah dikerjakan sama kalian. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, dari kelompok satu, tuliskan dengan kata-kata kalian sendiri apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kelompok satu ini kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Betul. Kecerdasan artifisial itu kemampuan komputer untuk belajar dan membuat keputusan sendiri. Tetapi dalam hal itu manusia yang membuatnya terlebih dahulu. Terlebih dahulu dibuatnya oleh manusia dan pola pikirnya
seperti manusia dibuatnya dan diterapkan kepada si robot ataupun AI tersebut. Nah, nomor 2-nya beri tanda centang. Di sini ada 5 contoh alat ataupun yang bisa diakses, yang biasa kalian akses. Di sini ada 5 yang pernah kalian gunakan juga. Di sini ada Google Translate. Google Translate itu sama, kelompok 1 dan 2 itu menurut kalian itu AI. Google Translate itu AI. Yang kedua mesin cuci, di sini bukan, betul. Mesin cuci itu bukan buatan AI, tapi dikendalikan oleh manusia. Yang ketiga, kamera HP mengenali wajah yang tadi sudah Bapak jelaskan, itu termasuk AI karena itu menggunakan pemrograman ataupun AI untuk memverifikasi wajah ataupun muka dari si pengguna HP tersebut. Yang keempat, robot vakum membersihkan lantai. Pernah kalian lihat robot vakum untuk membersihkan lantai? Nah, jadi itu dikendalikan atau diprogramkan oleh manusia itu sendiri untuk membersihkan ruangan, misalkan ruangan tamu, ruangan kamar, terus ruang kelas bisa. Itu dikendalikan oleh robot ataupun remote yang dikendalikan oleh manusia. Yang selanjutnya, televisi. Televisi itu AI atau bukan ya? Bukan. Karena televisi itu menggunakan satelit dari luar angkasa yang dikendalikan oleh manusia dengan menggunakan remote itu sendiri. Ya, yang ketiganya, menurut kalian dari kelompok 1 dan 2, apakah AI bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Jawaban kelompok 1, AI bisa membuat tapi tidak bisa menggantikan manusia dalam semua hal. Betul. AI bisa membantu kalian untuk memudahkan kalian dalam pekerjaan ataupun kegiatan kalian, tetapi tidak dengan sepenuhnya. AI bisa rusak, robot bisa rusak, tetapi manusia tidak bisa. Nah, seperti itu. Yang kelompok 2, tidak bisa sepenuhnya AI memiliki kemampuan untuk memproses data dan melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan cepat dan akurat, tapi mesin memiliki keterbatasan dalam hal kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan AI. Betul. Jawaban dari kelompok 1 dan 2 itu betul. AI itu dan mesin tidak bisa sepenuhnya dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh manusia. Ada kekurangannya, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya contohnya robot itu kekurangannya apa? Bisa error. Betul nggak? Apa itu nggak? Kalau misalkan digunakan oleh manusia, dikendalikan oleh manusia, bisa error, rusak. Ya. Terus apa lagi? Robot vakum bisa rusak nggak? Bisa. Bisa dikendalikan oleh manusia, tapi tidak sepenuhnya, tidak selamanya. Barang itu, alat itu bisa rusak di kemudian hari. Yang selanjutnya, kamera HP. Pernah nggak rusak? Pasti kan? Pernah. Kamera HP itu untuk memverifikasi wajah kita bisa rusak. Dengan cara apa? Walaupun misalkan dicoba terus 3 kali itu wajah kita tidak bisa diverifikasi, maka kesempatan 3 kali itu sudah habis. Dengan cara apa bisa memperbaikinya? Di reset ulang ke counter dengan biaya yang lumayan mahal. Nah, seperti itu. Mesin cuci itu bukan AI, bisa dikendalikan oleh manusia, bisa memudahkan untuk manusia mencuci pakaian, tapi ada rusaknya juga, tapi dengan cara diperbaiki bisa digunakan kembali. Nah, contohnya lagi Google Translate. Google Translate itu AI. Pernah kalian menggunakannya? Nah, mencari tentang apa? Bahasa biasanya. Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan I love you. Bahasa Inggrisnya apa sih ini I love you? Bahasa Indonesianya apa? Aku sayang kamu. Bahasa Indonesianya bisa aku cinta, aku sayang, aku bobo. Nah bisa itu ya. Nah, yang selanjutnya nomor 4,
Berikan masing-masing 3 contoh lain yang termasuk AI, mesin cerdas dan bukan AI. Nah, di sini kalian sudah menjelaskan nih. 3 contohnya mesin cerdas itu Google Maps. Pernah Google Maps? Menggunakan Google Maps pernah nggak? GPS. Kalau nanti kita mau tidak tahu alamat, tidak tahu tempat untuk menuju ke sana, contohnya alur-alur kita tahu dari sini. Kita menggunakan Google Maps yang ada di HP kalian masing-masing, HP kita masing-masing. Contohnya misalkan mencari arah ke alun-alun Menes. Dari sini misalkan belok kanan. Setelah perempatan belok kanan lurus saja. Setelah itu 3 km dan di sini kalian akan tertuju ke tempat ataupun tujuan masing-masing. Contohnya lagi, kemana? Biasa kalian kemana? Ke daerah mana? Ke Sukabumi. Betul. Pulang kampung dari Sukabumi, misalkan dari sini belok setelah perempatan belok kanan ke arah alun-alun Menes. Setelah ke alun-alun Menes belok kiri ke arah Simanying. Ke arah belok kiri ke arah Kota Pandeglang. Setelah itu terus ke Serang, ke Jakarta, terus ke jalan tol, terus ke Bandung, jauh. Lama, nama itu. Nah itu. Nah, setelah sudah dijelaskan sama Bapak dan mengerjakan KKPD dari kelompoknya masing-masing, kalian bisa memahami nggak apa itu AI? Perbedaannya apa AI sama manusia? Siapa? Apa? Manusia punya Rasa, otak, perasaan, tapi AI itu mesin itu tidak punya karena dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Tepuk tangan buat Nada bisa menjelaskan. Apa lagi yang bisa menjelaskan perbedaan AI sama manusia? AI tidak punya emosi dan Emosi, perasaan. berpikir sesuai program dan data. Betul sekali. Tepuk tangan buat kami. Nah, kalau AI itu tidak punya rasa, perasaan, terus emosi, sedih, senang itu tidak punya. Kalau manusia punya. Kalau mesin AI itu dikendalikan oleh data kita sendiri yang membuat. Itu betul sekali. Nah, dari kesimpulan hari ini, kecerdasan AI itu, artifisial itu nanti bakal menjadi keseharian kalian, digunakan keseharian kalian dalam kehidupan kalian di masa depan, dari sekolah, di rumah, dari permainan. Dunia AI itu pasti akan datang dengan inovasi ataupun pergerakannya dari tahun ke tahun itu akan perubahannya lebih signifikan. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi media yang namanya dunia AI yang bisa memudahkan ataupun bisa mengendalikan kita di kemudian hari. Nah, terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti pelajaran tentang kecerdasan artifisial dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman ataupun kurang dari penjelasan Bapak kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.